Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Yuli Melena dan teman saya Ria Sagita. Di sini kita ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang aligning with your best strategy. Di sini kita dari kelompok 3 dan mata kuliah digital marketing. Oke, yang pertama ingin menyampaikan adalah saya. Yang pertama itu tentang customer centricity. Nah, dalam pengertiannya, customer centric itu merupakan pendekatan pemasaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat konsumen. Customer centric adalah tentang memprioritaskan konsumen daripada faktor lain yang menggunakan perpaduan intuisi serta data mengenai perilaku mereka. Hal ini memang sudah sewajarnya dilakukan karena media digital telah mengubah cara konsumen dalam memilih produk ataupun jasa. Mereka lebih berdaya dan cerdas serta cenderung melakukan riset melalui media-media yang dimiliki sebelum membeli. Jadi dengan melakukan customer centricity ini diasumsikan seperti menjadikan customer itu sebagai raja. Jadi customer adalah raja itu. Nah, apa sih manfaatnya dengan perusahaan melakukan customer centricity ini? Customer centric itu merupakan ciri khas dari perusahaan yang telah mencapai kelas dunia. Hal ini beralasan karena memang apa yang baik bagi konsumen maka akan baik juga bagi perusahaan. Nah, tentu ya kita sebagai customer itu akan merasa nyaman dan merasa senang apabila kita diperhatikan, kebutuhan kita diperhatikan dengan baik, diberikan pelayanan yang baik dan produk-produk yang berkualitas baik. Nah, tentu kita akan loyal kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi selain membentuk customer yang loyal, maka kita juga sebagai customer yang sudah merasa betah dan senang dengan perusahaan tersebut. Jadi apabila kita membutuhkan suatu produk, maka merek yang pertama yang akan muncul di benak kita itu tentu merek dari perusahaan yang sudah kita senangi tersebut kan. Nah, jadi di sini salah satu manfaatnya yaitu adalah dengan membentuk customer loyal dan membentuk merek dan pangsa pasar yang berbeda seperti itu. Nah, di sini menurut American Marketing Association, customer centric membuat pengusaha menganalisis persepsi konsumen sehingga perusahaan akan dapat membedakan merek, membangun loyalitas dan mempertahankan konsumen jangka panjang. Metode ini juga membantu membangun merek untuk mencapai segmen pasar yang berbeda, beradaptasi dengan setiap produk atau jasa yang memiliki kedekatan demografis. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, jadi di sini membangun loyalitas dan mempertahankan konsumen jangka panjang. Oke, yang selanjutnya itu tentang bisnis model. Apa sih bisnis model itu? Bisnis model itu adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Apa sih manfaatnya bagi perusahaan dengan memperhatikan bisnis model? Yang pertama, bisnis mereka akan berjalan sesuai arah. Tentu ya, dengan sudah adanya bisnis model, tentunya perusahaan itu sudah tahu customer yang ingin mereka capai itu yang seperti apa, dan pangsa pasar yang ingin mereka tuju itu seperti apa. Jadi perusahaan itu sudah tertata dan sudah terencana dengan rapi. Nah, yang kedua itu bisnis berbeda dengan kompetitor. Tentu ya, setiap perusahaan itu kan punya model bisnis yang berbeda-beda, walaupun perusahaan tersebut masih dalam satu kelompok. Tentu saja mereka punya bisnis model yang berbeda-beda. Nah, di sini menurut B-Plans, secara sederhana model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua itu strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Dan yang terakhir, ketiga itu ada strategi harga yang digunakan serta model pembayaran dari pelanggan. Nah, for your information, di sini model bisnis dan business plans itu berbeda ya. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan kan. Komponen bisnis model lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang mereka jalankan. Nah, di sini kami membagi model bisnis berdasarkan kelompok utamanya. Jadi di sini ada 8 kelompok.
Yang pertama itu berdasarkan produksinya, itu ada perusahaan manufaktur, distributor, retailer, franchise, white label. Dan berdasarkan fisiknya itu ada brick and mortar. Dan 7 ada e-commerce. Yang ke-8 ada bricks and clicks. Yang ke-9 ada marketplace. Yang ke-10 ada dropship. Dan yang 11 ada afiliasi. Berdasarkan sumber revenue itu ada freemium, subscription, dan hidden revenue. Dan berdasarkan strategi harga itu ada razor blade dan reverse razor blade dan nickel and dime. Berdasarkan interaksi dan dengan konsumen itu ada high touch dan low touch. Berdasarkan strategi produk itu ada blue ocean strategy, ada renting business, ada peer to peer, ada social entrepreneurship. Dan berdasarkan kemitraannya itu ada business to business atau B2B, ada business to customer atau B2C, ada customer to business atau C2B, dan ada customer to customer atau C2C. Dan yang terakhir ini model bisnis yang lainnya, itu ada MLM atau multi level marketing, ada crowdsourcing, dan ada agensi. Baik, di sini saya selesai menyampaikan materi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ria Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Untuk presentasi berikutnya mengenai global strategi. Secara umum ada 3 pandangan mengenai global strategi. Yang pertama sebagai strategi global manajemen strategi internasional, lalu salah satu bentuk perusahaan multinasional atau multinational enterprise, strategi yang menjadi negara di seluruh dunia sebagai sebuah pasar global. Lalu yang terakhir, strategi perusahaan di seluruh dunia yang merupakan teori perusahaan mengenai cara sukses untuk bersaing. Untuk pengertian strategi global sendiri, strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, peraturan yang berbeda, kondisi ekonomi dan politik antar negara yang berbeda. Kemudian berikutnya mengenai indikator global strategi. Untuk indikatornya sendiri ada 6. Yang pertama, pesaing utama di pasar utama bukan dari negara itu sendiri dan ada di berbagai negara. Kemudian, biaya dapat diturunkan dan efektivitas dapat ditingkatkan oleh adanya pemilihan lokasi yang terdapat aktivitas nilai tambahnya di negara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, standarisasi dari beberapa elemen produk atau strategi marketing, tersedia peluang untuk mencapai skala ekonomi. Kemudian yang keempat, pesaing mempunyai potensi untuk menggunakan volume dan labanya dari suatu pasar untuk mensubsidi perolehan posisi lainnya. Kemudian yang kelima, jika pasar lokal bukan sebagai syarat produk atau service untuk perusahaan yang mempunyai keunggulan beroperasi lokal. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penghalang perdagangan sebagai penghalang utama memasuki pasar. Suatu nama merek global dapat menjadi keunggulan. Kemudian untuk presentasi berikutnya yaitu mengenai brand. Brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari pesaing yang dilihat dari sisi konsumen. Brand adalah identitas karakter produk yang dikenal oleh konsumen hingga masyarakat luas. Untuk karakternya sendiri, karakter dari produk inilah yang akan membangun perasaan seseorang yang menciptakan kesan mendalam. Kesan yang baik tentunya akan membuat seseorang terus-menerus teringat akan produk tersebut. Kemudian untuk elemen brand sendiri ini ada 6. Yang pertama itu kompas, yaitu strategi awal branding termasuk menelaah tujuan, visi, misi, nilai produk, dan lainnya. Lalu ada kebudayaan. Perusahaan yang memiliki prinsip kuat tentang brand akan mampu menjelaskan kepada konsumen bagaimana dan mengapa produk harus digunakan. Lalu ada kepribadian. Kepribadian yang dimiliki sebuah brand akan menjadi keunikan tersendiri yang membawa emosi serta pola perilaku. Lalu ada suara visual dan pesan. Berperan dalam membedakan produk Anda dengan kompetitor. Lalu yang kelima ada arsitektur. Sebuah brand juga memiliki arsitektur yang termasuk di dalamnya adalah nama, warna, simbol, dan bahasa visual. Dan yang terakhir ada nama, tagline, dan identitas. Penampilan pertama dari brand sehingga harus dibuat penuh makna.
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.